Di tahun yang sudah canggih ini, apakah masih ada yang bingung mengenai kata hacker? Hampir tiap-tiap beberapa tahun sekali, pasti ada pemberitaan tentang yang namanya hacker. Buat sobat yang mungkin saja masih belum mengerti istilah hacker, maka saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu hacker. Hacker adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan aktivitas hacking atau pembobolan atau memaksa masuk, baik itu masuk ke website tertentu, atau justru masuk ke perangkat lunak, seperti misalnya handphone atau laptop. Kalau aktivitasnya ada di dalam sebuah jaringan komputer, seorang hacker dapat masuk ke dalam jaringan tersebut dan bisa melakukan akses terhadap semua user di dalam sistem yang terhubung ke jaringan tersebut. Secara singkat, mungkin begitulah jika didefinisikan kata hacker ini. Sementara baru-baru ini dalam website metrotvnews.com memberitakan bahwa sindikat kriminal siber Brain Chip yang menyerang PDNS 2 meminta maaf dan akan merilis kunci pembuka data yang terenskripsi pada Rabu, 3 Juli 2024. Akibat peretasan ini, 200 institusi pemerintah pusat dan juga daerah terkunci. Artinya ketika kita mendengar informasi ini, maka kita sedang mendengar jika satu instansi yang data-data pentingnya ini dicuri. Dan beruntungnya, menurut pemberitaan bahwa si hacker ini justru malah akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, dan berniat mengembalikan data-data penting yang berhasil diambil oleh sang hacker sebelumnya. Berbicara masalah hacker ini, memang kita sedang membicarakan sekelompok kecil, atau mungkin saja hanya satu atau dua orang yang memang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang miliki, jika konteksnya adalah soal perangkat lunak dan internet. Bahkan dampaknya itu bisa sangat luar biasa. Bahkan seperti sudah disebutkan bahwa ada seorang hacker yang telah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, dan dia bahkan akan mengembalikan data-data tersebut kepada instansi yang berhasil dia bobol itu. Mendengar ini, kita sebagai masyarakat kecil tentunya bertanya-tanya, ada kalanya kita marah sama sang hacker, namun justru pertanyaan terbesarnya kan adalah mengapa itu seringkali terjadi dan terjadi lagi. Sebagai contoh, misalnya saja aksi hacker yang terjadi di tahun 2015, yang pernah menimpa beberapa nasabah bank besar di Indonesia, yang berhasil menguras uang senilai 130 miliar, seperti diberitakan di media massa. Artinya adalah bahwa dari tahun ke tahun ada saja pemberitaan mengenai dibobolnya suatu instansi apapun itu yang berhasil diretas oleh sang hacker. Sampai di sini tentu kita akan memutar otak kita, apakah memang sedemikian jagonya itu yang namanya hacker? Atau jangan-jangan memang sebegitu lemahnya pertahanan cyber instansi yang dibobol tersebut?